Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, Mom and Dad kembali bergabung bersama kami di Mom and Dad Talk Show. Hari ini kita membahas mengenai topik memahami kecemasan pada anak. Ya, di sesi pertama tadi udah begitu banyak informasi yang menarik. Kalau Mom and Dad baru bergabung sekarang dan ketinggalan sesi 1, Mom and Dad nanti bisa lihat siaran ulangnya ya di akun YouTube Truth.id. Pastikan Mom and Dad klik tombol subscribe supaya Mom and Dad dapat notifikasi dari acara-acara lainnya dari Truth.id. Kapingkan. Lanjut. Yes, lanjut. Sesi 2 ini kita membahas tentang kenapa muncul gangguan kecemasan. Kalau tadi di sesi pertama secara singkat ya, kita sempat membahas tentang kenapa perlu untuk kita membahas kecemasan. Nanti akan lebih dalam lagi. Terus udah gitu kita melihat dari sudut pandang karakteristik generasi Z dan Alpha. Sehingga kita bisa mengerti kenapa muncul beragam jenis kecemasan dan kenapa meningkat, gitu ya. Terus kemudian tadi Kapingkan juga sempat sedikit menjelaskan bedanya cemas, takut dan bahkan panik attack yang sekarang ini juga mungkin lagi meningkat ya. Oke, Kapingkan boleh share kenapa muncul gangguan kecemasan bisa muncul. Oke, ya Mom and Dad, gangguan kecemasan adalah gini, saya mau clearkan dulu ya, cemas itu manusiawi. Kenapa saya tadi beberapa kali menyatakan gangguan kecemasan? Karena kalau kita manusia cemas itu wajar. Kita kan tadi cemas adalah kita ingin untuk bisa memastikan sesuatu yang ada di depan itu kita bisa handle. Nah itu manusiawi dong. Karena dengan cemas kita maka akan bikin perencanaan untuk masa depan. Kita akan nggak ngawur dalam hidup. Itu manusiawi. Kapan cemas menjadi overdosis sampai jadi gangguan kecemasan. Nah, salah satu cirinya ya Mom and Dad, kalau anak atau remaja kita cemasnya sudah menjadi gangguan adalah ketika apa yang menjadi tanggung jawab hidupnya itu terbengkalai. Sebenarnya sama, kita orang dewasa juga sama. Kita bisa cemas. Tapi kalau kita dengan cemas itu kita masih datang bekerja, kita masih melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu cemas yang wajar, cemas yang manusiawi. Kapan cemas menjadi gangguan? Kalau karena cemas Anda sampai benar-benar gak bisa keluar rumah, Anda gak bekerja, jadi tanggung jawab hidup terbengkalai. Itu supaya bisa membedakan dulu Kak Reza. Jadi supaya orang, wah kalau saya cemas berarti gangguan. Enggak, belum tentu demikian. Nah sekarang saya mau share sedikit, cemas itu datang dari mana? Kenapa orang bisa gangguan kecemasan datangnya itu bagaimana? Gitu ya. Ada 3 faktor Kak Reza. Yang pertama Mom and Dad, ada yang namanya genetik, kerapuhan biologis. Di beberapa sesi Pak Era sempat menyebutkan ya, gen itu adalah peluru. Lalu lifestyle adalah yang memicunya. Yang memicu. Nah ini nanti relate nih nanti Kak Reza. Kenapa? Gen itu ada. Jadi Mom and Dad, setiap manusia itu punya peluang untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Sama sebenarnya kita punya peluang gangguan kesehatan fisik. Kita ini kan punya peluang kayak misalnya kalau saya lihat genetik, saya punya peluang karena mama saya diabetik, maka saya punya peluang diabetik. Nah kan ada ya kayak gitu ya. Kita semua punya peluang gangguan kesehatan fisik. Sama, kita semua juga punya peluang mengalami gangguan kesehatan mental. Semua? Iya, hanya kadarnya. apa kadarnya dan gangguannya apa itu macam-macam. Gangguan kesehatan mental sendiri kan banyak. Cemas, gangguan kecemasan hanya salah satunya. Itu satu poin dulu ya Mom and Dad. Jadi faktor pertama kenapa seorang anak atau remaja bisa mengalami gangguan kecemasan. Bisa jadi memang secara genetik ada kerapuhan, ada vulnerability. Jadi
anak ini menjadi lebih sensitif dan gini, dia cenderung melihat segala sesuatu tuh pesimis. Pernah nggak ketemu anak yang apa-apa takut duluan, apa-apa merasa nggak mampu duluan, itu ya. Jadi by temperamen tuh lebih sensitif, lebih pesimis gitu. Itu faktor satu. Faktor kedua adalah pengalaman kehidupan. Ini yang tadi dibilang lifestyle adalah senjata. Nah, misal saya bawa nih, anaknya sensitif, anaknya tuh pesimis, takut gitu ya. Dibesarkan oleh pola asuh orang tua otoriter, Kak Reza, Mom and Dad. Otoriter tuh begini, pokoknya disiplinnya A, B, C, D. You do because I said so. No argument, no question. Kalau kamu bertanya, it means kamu kurang ajar. Namanya anak, ikutin saja apa kata orang tua tanpa bertanya. Bayangkan ya, bayangkan. Saya berusaha untuk mengajak Mom and Dad bisa berempati. Udahlah anaknya tuh pesimis, ya kan? Pengalaman keseharian hidupnya, dia tidak pernah bisa untuk mencoba, tidak pernah kalau misalnya dia disuruh apa sama orang tuanya, suruh maju ke depan, terus dia takut. Tapi mama papanya bilang gini, pokoknya maju aja karena papa bilang maju, gitu. Kalau kamu nggak maju, papa cubit misalnya. Kan tidak ada ruang untuk dia menenangkan ketakutannya kan, Kak Reza? Nggak ada respon emosi gitu Mom and Dad yang bisa membuat dia itu tenang dulu baru dia maju. Jadi ada dialog, itu nggak terjadi. Jadi bayangkan ya, anaknya sensitif, pesimis, besar dengan orang tua yang sangat kontrol, tidak pernah membuka ruang diskusi. Kalau dia buat kesalahan dimarahin, kalau dia buat sesuatu yang tidak sesuai dipunish, dihukum. Udah gitu nanti pakai mengacu ayat Alkitab lagi. Didiklah anakmu dengan cambuk gitu. Gitu ya. Bayangkan coba bagaimana dinamika psikisnya. Otomatis dia akan besar dengan satu situasi psikis yang gak percaya diri. Takut salah kan. Takut salah, mau bikin apa takut salah. Nanti kalau salah dimarah, kalau salah dipukul. Kurang kepercayaan diri, harga diri rendah karena merasa gak mampu terus. Karena merasa salah terus, ya kan? Lalu ketidakmampuan untuk coping, untuk menyesuaikan diri, untuk mengatasi masalah karena nggak pernah diberi ruang untuk belajar mencoba mengatasi. Namanya anak belajar mencoba, Kak Reza, Mom and Dad, saya pastikan anak akan bikin kesalahan, pasti. Namanya dia baru belajar. Baru hidup berapa tahun? Baru hidup berapa tahun. Kan kalau kita suka dengar, Thomas Alva Edison menemukan lampu itu eksperimen ke 1000. Dia melakukan kegagalan 999 kali. Kita bisa accept. Itu Thomas Alva Edison yang udah belajar, udah dewasa. Kalau sama anak, mistake 10 kali kita udah bilang, kok salah lagi? Kan papa mama sudah bilang, Makin ya. Makin, kebayang gak sih? Jadi udahlah dia pesimis, sensitif, bawaannya hidupnya begitu. Penuh dengan judgement, amarah, belum dibanding-bandingkan. Jadi kan dia mulai bisa berasa ya, Kak Reza mulai bisa berasa. Coba bayangin jadi anak ini. Kan rasanya kayak I'm nobody. Harga diri saya juga low, gak pede, malu, shy gitu. Itu faktor kedua. Right? Baru jadi kedua, udah ya? genetik, gaya hidup, pola asuh terutama kalau kita bicara anak. Sudahlah begitu yang sekarang lagi musim Mom and Dad, anak mengalami bullying di pertemanan. Jadi udahlah di keluarga dia itu low self esteem, masuk pertemanan. Nah ini celakanya ya Kak. Anak yang gak pede ketika masuk di lingkungan pertemanan cenderung jadi sasaran bully. Betul gak? Okay. Coba dinalar, betul gak? Yeah. Bully itu kan sebetulnya si korban bully itu nggak punya salah sih Kak Reza. Tapi kepilih aja. Kenapa dia kepilih? Karena dia terlihat paling lemah di antara yang lain. Nah coba kita mundur. Kenapa dia kelihatan nggak pede dan paling lemah? Karena di rumah tadi. Ya kan? Atau itu satu. Faktor bullying banyak. Bisa jadi karena dia suku yang berbeda. Bisa jadi karena dia punya agama yang berbeda. Intinya orang dibully itu kalau beda aja. Yeah.
gitu. Ya. Dan anak-anak itu sekarang bulinya sudah jadi bully pakai sosial media pula. Nah, Cyberbullying kalau kita itu bicara. yang makin menyeramkan ya. Ya. Karena kalau bullying di Fisik sekolah masih ada kontrol. ada batasan jamnya juga. Ya. Pulang sekolah selesai. Tapi Yes, yes, sekarang yes. sosial media 24 hours. 24 hours dan dia lihat, dia punya Instagram dia dan sebagainya. Karena kenapa saya ngomong ini Kak? Karena dari klien yang saya tangani, dinamika polanya sama. Jadi orang tua controlling, orang tua evaluating, pernah mengalami bullying, and then dia end up di usia remaja SMA gitu, end up dengan anxiety. Tidak semua begitu, tapi at least I see the pattern gitu loh. Saya lihat pola. Sehingga muncul gangguan kecemasan. Ya. Bukan sekedar cemas. Cemas. Ini sesuatu yang kita mesti bedakan ya Kak. Mesti bedakan. Wajar untuk kita cemas. Betul. Karena kita punya kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di Ya. masa yang akan datang. Ya. Tapi begitu udah masuk ke level gangguan, Ya. ini lebih kompleks lagi. Lebih kompleks. Saya mau nambahin faktor ketiga. Jadi abis udahlah genetik gitu ya, terus pengalaman kehidupan, baik di keluarga maupun di pertemanan. Ditambah ada event yang tak terduga, seperti sekarang pandemi. Oke. Ya kan? Oke. Jadi coba bayangkan, makanya balik lagi Momendet saya ajak berempati. Empati. Bayangkan, Keywordnya di situ Kak ya. kata kunci banget, empati. Jadi itu semua kemudian bisa memunculkan namanya gangguan kecemasan. Saya boleh share ini nggak Kak? Jadi karakteristik gangguan kecemasan itu apa? Iya. Ciri-ciri Boleh, gitu ya. silakan Kak. Ciri-ciri mom and dad, ciri-ciri gangguan kecemasan. Jadi untuk mom and dad membedakan cemas yang masih normal sama sudah jadi gangguan. Satu, cemas dan khawatir berlebihan, Kak Reza. Jadi kadarnya itu sudah jadi lebih daripada umumnya. Dua, dia nggak bisa kendalikan. Jadi rasa khawatirnya ini yang kemudian mengendalikan dia. Kita bisa khawatir, tapi kan kemudian kita bisa, misalnya deh kayak kita khawatir kena corona, tapi kita kendalikan dengan cuci tangan, Pakai masker. do all the protocols. Yeah. Kita tahu how to handle. Itu nggak apa-apa, cemas kita masih wajar. Tapi kalau Anda cemas karena corona, sampai Anda tuh keluar rumah pun nggak berani gitu. Di kamar Kalau bahasa terus. orang tuh, meskipun ini nggak tepat, orang sering bilang parno gitu loh. Meskipun kata parno sebenarnya bukan itu ya, paranoid itu bukan itu. Tapi intinya kalau cemasnya sampai membuat Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan, nah itu salah satu ciri. Terus ada gejala fisik Kak, tegang, tense, muscle tense. Pegel-pegel. Very tense gitu ya. Oke. Tahu ya, muscle tense, mudah lelah. Oke. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi kok kayaknya tired Capek. banget. Sulit konsentrasi atau ngeblank. Ini yang saya sering temukan sama anak dan remaja. Jadi ketika di sekolah, akademisnya bermasalah. Karena dia sulit konsentrasi. Istilahnya tuh ngeblank. Jadi kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Oke. Ini beberapa ciri-ciri yang kelihatan. Kelihatan, yang gampang didetek. Apa beda sama stres? Apa stres adalah outputnya? Stres sebetulnya kalau secara psikologis, stres adalah situasi di mana ada tekanan yang kita rasakan. Dan stres bisa positif. Oke. Cuman kan kalau bahasa omongan orang, aduh gue stres gitu kan ya, kesannya negatif. Padahal enggak, stres itu kan kata stres artinya tekanan. Tekanan, iya. Nah kalau Anda tekanan 10 kilo tapi kapasitas Anda 15 kilo kan enggak apa-apa. Menjadi masalah, tekanannya 10 kilo, kapasitasmu 5 kilo, then it becoming problems, bisa jadi anxious, cemas, bisa jadi depres, jadi stres itu mah ujung awal. Oke. Jadi Pressure yang memunculkan kecemasan. Bisa, salah satunya. Oke, tapi juga kombinasi sama gen atau misalnya bullying ini menghasilkan gangguan kecemasan. Iya. Oke. Jadi- Berarti stres ini bagian lifestyle-nya ya? Iya, bisa. Ya, gini, saya mau bilang gini, stres itu sesuatu yang lumrah dalam hidup manusia. Ya kan? Coba. Saya sering bilang, namanya orang makin dewasa, makin banyak stresor kan? Iya. Karena makin banyak tanggung jawab. Cicilan. Ini itu. Cuman kan kita suka kesaru dengan orang bahasa ngomong ya. Oh gue stres Jadi gitu. kesannya selalu negatif. Buruk. Padahal stres, satu sisi stres kalau masih bisa Anda kendalikan itu menjadi motivator kan. Dengan adanya cicilan kan Anda harus kerja. Iya. Gitu. Jadi Betul sekali. Lebih keras. betul, tekanan membuat kita bergerak. Merespon.
kalau kita masih kuat kapasitasnya. Jadi menjadi masalah ketika kapasitas mentalnya tuh nggak kuat itu loh Kak sebenarnya. Gampangnya tuh gitu. Jadi tadi kembali ya, ciri-cirinya cemas tuh mudah lelah, tegang, sulit konsen. Nah ini mudah terganggu. Suasana hatinya tuh kayak sensitifan gitu loh, irritate, easily. Istilahnya tuh senggol bacok. Senggol dikit langsung marah gitu. Ya, terus baper. Jadi semua kayak dibaperin, nggak ada apa-apa seolah-olah dibaperin. semua ngomongin dia. Apa dikit tersinggung gitu ya Kak. Terus ada otot tegang tadi sudah, gangguan tidur Kak. Tidak bisa tidur. Insomnia. Bisa tidur terus. Oke. Ya, gangguan tidur. Nah, menariknya kalau kita bicara anak, biasanya untuk mendiagnosa kecemasan saya cuma perlu satu. Jadi ini dari DSM cuma perlu satu gejala dari tadi saja kita harus sudah peka. Anak ini kenapa? Jadi misalnya anak udah dibilang saya sering ngeblank kalau di kelas gitu. Nah, kita harus perhatikan gejala itu. Progresnya. Ya, dan kita harus cocokkan dulu sih kalau mendiagnosa anak kita harus pastikan bukan karena yang lain, bukan karena IQ dia, bukan karena yang lain, tapi memang karena misalnya cemas gitu. Itu gejala. Terus tadi di awal saya sudah sempat singgung kalau gangguan kehidupan, tanggung jawab kehidupan terganggu. Jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa berumah tangga dengan baik. Itu di poin itu maka kecemasan menjadi masalah. Menjadi gangguan. Tapi kalau kita cemas, kita masih berfungsi, tanggung jawab kita masih kita jalankan, enggak masalah. Berarti kalau sudah sampai di tahap udah malas ngapa-ngapain, bahkan makan juga nggak nafsu makan, tidur juga pilihannya antara nggak bisa tidur atau maunya tidur terus. Sebenarnya kalau kita renungkan, orang itu kan nggak pernah nggak punya tanggung jawab hidup kan Kak. Coba bayangkan, kecuali anak-anak sebelum sekolah formal ya kayak PAUD gitu, itu pun PR-nya dia mengembangkan motorik, sensorik semuanya. Tapi begitu dia sudah sekolah formal, kan sejak saat itu hidupnya selalu punya tanggung jawab. Iya betul. Nah, gitu lah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab kuliah, tanggung jawab bekerja, tanggung jawab berumah tangga, gitu. Makanya jangan suka mengambil tanggung jawab dari kehidupan anak. Iya betul. Ya kan, orang tua tuh kadang sayang terus tanggung jawabnya diambil. Nah ini dia Kak, ada dua mazhab gitu ya, ada dua pandangan gitu ya. Yang satu mandang bahwa ya ini momennya mereka bermain, momennya mereka happy-happy, don't put too much pressure di anak-anak. Tapi di satu sisi kalau tidak dibiasakan dari mazhab yang lain gitu ya, kalau tidak dibiasakan dari sekarang, dia nanti kaget menghadapi dunia yang ternyata keras. Nah, biasa Kak Pinkan menjawabnya, menengahinya seperti apa Kak? Satu, setiap anak beda-beda, kenali anakmu. Nah, ini dari kemarin selalu ke sini kita ya. Balik lagi. Jadi anaknya dia ini yang dikatakan tadi latih dia tanggung jawab itu apa buat si anak ini. Kurikulumnya itu jadi kurikulum spesifik individual gitu loh Kak. Makanya kan balik lagi nggak ada gunanya bandingin anak kita sama anak orang. Yes. Anak orang IQ-nya 140, dia jenius minatnya ke musik. Lah anak kita IQ-nya 110 rata-rata. Tapi jago banget kalau ngomong sama orang. Tapi akademiknya ya 7, 7,5. Ya udah sih kerja keras tanggung jawabnya anak kita yang ini mungkin bukan akademis kayak yang anak sebelah. Gitu. Karena ada gen yang berbeda, ada ditambah ada lifestyle yang juga berbeda. Lah orang tuanya misalkan memang nggak pernah dengerin musik, tapi mengharapkan anaknya suka musik ya juga beda juga gitu kan. Itu dia, makanya saya tuh encourage bener nih, mom and dad empathy and don't compare. Yes. Sudah kesebut beberapa kali mom and dad empathy, tapi benar memang ya, karena kita nggak bisa menyamaratakan semua anak. Tapi saat kita mulai memakai topi empati, maka sudut pandangnya akan berbeda. Karena yang seru gini Kak, ini ternyata banyak juga anak-anak remaja yang juga ikut nonton. Oh gitu. Iya, ada yang bilang pasti di sini banyak orang tua, maaf ya Bu, saya anak-anak. Nggak apa-apa, tenang aja ya. Yang masih remaja, karena pasti curious juga ya terhadap ini. Nah, ada satu pertanyaan Nanya ya gimana? Ini memang anak remaja yang bertanya, kalau memang anaknya udah punya gangguan mental seperti bipolar, cemasnya pasti berlebihan. Iya. Benar nggak Kak?
Itu bisa istilah kami itu comorbid, jadi muncul bersama-sama. Nah kalau memang sudah ada gangguan misalnya bipolar itu kan gangguan suasana hati. Nah itu kelompoknya nanti bareng sama yang depresi Kak. Nah jadi di psikologi dan psikiatri kami itu punya pengelompokan gitu ya. Okay. Kalau gangguan kecemasan satu grup, nanti ada gangguan suasana hati. Nah depresi, bipolar itu satu grup. Isunya sama suasana hati. Apakah bisa muncul barengan? Ya bisa. Nggak selalu tapi bisa. Oke. Serumit itu. Tapi manusia. mereka yang punya sebutannya gangguan mental ya kalau bipolar atau? Yes, itu gangguan, ya bipolar itu nama diagnosanya gitu ya, dan lagi tren hari-hari ini. Tren in terms positif ya menurut saya, karena beberapa orang yang struggling, survivor, itu bahkan mereka sudah bikin kelompok dukungan. So I'm happy with that, karena artinya mereka berani mengakui I'm bipolar. Karena kalau yang benar-benar bipolar Kak, itu tidak akan pernah totally heal, tidak akan pernah sembuh. Oke. Jadi mereka akan hidup dengan kondisi bipolarnya itu, tapi mereka bisa mengendalikan, bisa mengelola. Oke. Jadi bisa dikendalikan. Bisa dikelola. Tidak bisa hilang di-manage, sepenuhnya. lebih tapi katanya bisa di-manage. Oke, jadi Mama and Dad atau misalkan ada teman-teman remaja yang sekarang ini lagi nonton dan merasa ya punya, tapi sebenarnya ini bisa di self diagnose atau harus Nah, good question banget. Jangan self-diagnose. Jangan self-diagnose. Sekarang tuh banyak anak-anak muda lihat Google terus self-diagnose. Ditulis symptomsnya, Keluar kan? keluar paling pertama, oh bipolar langsung. Nah, gitu ya. no. Saya tetap bilang you have to go to professional. Karena menegakkan diagnosanya tuh nggak semudah mencocokkan. Kalau aku ada ini maka ini enggak. Ada proses untuk assessment. Dan itu harus dilakukan oleh profesional. Ya. Nggak bisa cuma ngeliat indikator-indikator lalu menyatakan. No, karena itu ada analisisnya gitu. Ya sama lah Kak, kayak kita kalau sakit fisik, kalau saya demam, ya pasti saya COVID kan ya enggak kan? Ya kan? Ya. Overthinking bisa jadi gejalanya cemas, bisa jadi gejalanya bipolar, bisa jadi gejalanya yang lain. Ya. Sama kan? Self-diagnose menghasilkan pikiran yang cemas, padahal salah. Ruwet nanti malahan Dan feedbacknya. kemudian membuat tindakan yang seolah-olah berusaha memperbaiki, padahal diagnosanya aja salah gitu ya. Itu Kak yang saya bilang, generasi sekarang tuh truth seeker, dan mereka disediakan si Google ini informasi kan. So misalnya mereka merasakan, aku kok berdebar-debar, aku kok cemas, mereka masukin di Google. Toh, keluarlah diagnosa. And then dengan serta-merta dengan cepat, oh gue kayaknya ini deh, gue kayaknya ini. Ini yang tadi kita bilang undefined ID. Jadi somehow robot, chatbot itu yang kemudian put identity on you. Iya. Ya kan? Self divine gitu ya, mendefinisikan seolah-olah ya dari ini fakta-fakta ini berarti saya ini. Makin merasakan nggak betapa butuh mereka orang dewasa yang bisa mereka ajak berdiskusi. Ketika mereka menemukan informasi nih, terus ngobrol dong. Kak Reza, ngobrol. Kok aku gini ya, bener nggak ya aku kayak gini. Nah itu yang mereka nggak dapat di orang tua. Betul. Orang tua yang besar dengan pola asuh dulu gitu. Makanya lagi-lagi empathy kuncinya. Memendet waktunya untuk melepaskan gaya parenting yang selama ini bersifat satu arah, Yes. otoriter, Betul. dan mulai membangun diskusi dengan anak. Dan waktu itu di beberapa seminar yang sebelumnya sempat dibilang bahwa anak itu dari sejak sedini mungkin sudah bisa diajak ngobrol. Banget. Ya, Di perut aja udah bisa Kak. Iya, jangan berpikir bahwa masih kecil masih belum ngerti gitu ya. Ada satu istilah yang saya tiba-tiba teringat. Orang tua zaman dulu tuh begini. I will show you who's the boss in this house. Menurut saya kepala keluarga itu bukan bos. Ya kan? Kalau kita kembali ke Alkitab aja. Yeah. Ketika dikatakan ayah sebagai kepala keluarga, itu kan seperti Tuhan Yesus dan jemaat. Ya. Kepala keluarga tuh artinya mengorbankan diri. Yeah. So it's not bossy.
Justru harus makin hidup seperti Yesus. Makin saya jadi ingat, Yesus itu kan melewati hidupnya seperti manusia biasa supaya dia bisa berempati kan. Jadi kan dibilang dia bisa bersyafaat untuk kita karena dia sudah merasakan semua pergumulan-pergumulan yang kita yang bakal kita alami. Bahkan ada yang bilang rasa nyerinya Yesus ketika disalib dengan segala siksaan. Kenapa dia nggak langsung mati aja gitu ya? Tapi dia melewati segala siksaan. Saya pernah baca referensi dikatakan rasa nyeri yang dialami Yesus itu adalah the highest pain yang human can ever experience. Jadi even dari nyerinya itu Tuhan tuh sudah itu yang dikatakan ditebus ya. Dia sudah melewati yang paling ujung. That's why dia bisa bersyafaat untuk kita gitu kan. Nah itu kalau kita ambil contoh. Nah menjadi orang tua itu ya berempati kan. Kalau kita mau pakai prinsip firman Tuhan. Bukan boss in terms of militer boss. No. Tapi empathy. Gitu. Oke. Kak. Ini banyak banget pertanyaan sebenarnya. Ini kalau dibikin 2 sesi, 3 sesi juga kayaknya kita masih gaspol. Panjang gaspol. Oke, kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Ini masih berhubungan sama tadi gangguan mental gitu ya. Bagaimana menangani anak yang kelainan mental? Atau kasus yang berbeda mungkin ya. Anak yang sangat nakal dan sudah terlanjur tidak bisa diatur. Oke, saya nggak bisa kasih jawaban iya. Itu gini. Tapi mungkin saya mengajak siapapun yang bertanya orang tua atau anak muda. Maybe parents. Mungkin ya. Boleh nggak label anak nakal dan apa tadi? Tidak bisa diatur. Itu tuh sudah yang saya bilang evaluatif. Oke. Kita sudah put label on that child. No hope. Karena udah dikasih label nakal dan tidak bisa diatur. Karena nanti kalau misalnya kita berjumpa dan berbicara Bapak Ibu, anak berperilaku salah, misbehavior, itu ada penyebabnya. Ada ceritanya, ada latar belakangnya. Nggak gitu aja. Dan set angle-nya ya Kak Reza, set angle itu maksudnya gini. Apakah Mom and Dad tahu bahwa ketika anak berperilaku salah yang seakan-akan melawan orang tua, sebenarnya bisa jadi karena ada kebutuhan psikologis dia yang tak terpenuhi. Siapa yang tidak memenuhi? Kita, orang dewasa. Kalau seorang anak kebutuhan psikologisnya terpenuhi, apa sih kebutuhan psikologis anak? Rasa aman, kasih sayang, dikasihi. Ini satu poin, kestabilan enggak? Nah, let's talk about this, kestabilan. Kita tadi udah bercerita bahwa dunia di luar sana unstable, right? So many information. Ketika rumah yang supposed to be becoming home. Home tuh apa sih Kak? When you feel adem, everything stable. Gak cemas, gak khawatir. You know papa mama will always be papa mama. Tidak tiba-tiba someday mama gone and then there is a new mama. Tidak tiba-tiba someday rumah tiba-tiba anak lagi di kamar diem belajar tiba-tiba terdengar teriakan dan amarah. Itu stability Kak. Di tengah dunia yang bergoncang gak karu-karuan, moving so fast. Ketika kebutuhan stabilitas yang mestinya orang dewasa provide di rumah. Yang mestinya emosi dalam rumah itu nggak diumbar dengan tanpa tanggung jawab gitu ya. Kita boleh marah, tapi marah itu kan juga ada caranya gitu. Bayangkan coba jadi anak lagi. Di luaran nggak jelas, di rumah saya juga nggak betah. Ya sudah toh? Saya berperilaku aja suka-sukanya saya. I hope you get this ya Mom and Dad. Kayak saya bisa ngomong begini karena I'm listen to the younger generation gitu. Mereka tuh kadang hatinya bukan gak sayang Mom and Dad. Saya paling sedih Kak Reza kalau ada anak yang bilang gini. Karuan kalau dia bilang I hate my parents tuh lebih jelas. Dia bilang gini. Miss, I don't know how I feel about my parents actually. Sometimes I think they love me but many times waktu mereka ngomel-ngomel, I think they hate me. And I never good enough for them.
And then that makes me feel, bikin saya, aku sayang nggak ya sama my parents? I don't know, Miss. Anak tuh bisa sampai di level itu, Kak Reza. Sulit menentukan. Karena message yang diterima juga nggak jelas. Kadang orang tua peluk-peluk, sayang-sayang. Kadang kalau lagi marah, luapannya nggak karu-karuan. Oke. So actually, ayo kita yang berkaca gitu. What kind of message that we send to them? Ya kan? Apakah unconditional love atau apa gitu? Karena nggak ada anak yang mau jadi nakal. Actually yes, aku agree banget. Iya kan? Dan tidak ada yang terakhir jadi nakal. Nggak ada. Yang ada adalah definisi dan label dari orang tua. Ya. Jadi yang paling penting Kak Reza sebenarnya mom and dad di rumah ya. Yang paling penting adalah membangun konsep diri, identitas diri, harga diri. Kalau anak Anda strong dengan itu, waktu mereka berteman dan mereka keluar sebagai pribadi yang tahu mereka adalah lovable by their parents. Mau temennya jahat, mau apa, I still can come home. My parents tuh waiting for me. Dan tempat rest gitu ya. Ya, itu loh Kak. Karena lately tuh apa ya, saya kalau ngomong begini semangat karena sometimes ya mom and dad kita harus akui. Anak itu sering menjadi efek dari luapan emosi orang tua yang sebetulnya tidak bertanggung jawab sih menurut saya. Tidak dewasa, tidak cerdas emosi. Sehingga rumah tuh panas melulu gitu kan. Agree, Ya. betul. Nah makanya ada satu pertanyaan, dan saya rasa ini jadi pertanyaan hampir semua mom and dad. Ya. Karena ini satu hal yang baru, pengetahuan yang baru, istilah-istilah yang baru. Ya. Kalau sudah terlanjur Kak, Ya. kita sudah menerapkan pola parenting yang salah. Ini satu pertanyaan dari Bu Christine Novianti gitu ya. Kalau Ya. sudah memperlakukan tidak benar sama anak, Ya. pendekatannya salah, approach-nya salah, Ya. harus bagaimana? Bisa nggak diperbaiki? Bisa Kak Reza. Saya akan selalu berkata dan optimis bisa. Karena selama kita masih diberi nafas kehidupan berarti masih ada kesempatan. Untuk progres. Yes. Nah sering gini, mom and dad kadang ada beberapa orang tua yang dari hanya mendengarkan seperti ini mungkin dapat insight awareness bahwa we need help. Nah yang kemudian terjadi seringkali memang lebih dibutuhkan ada bantuan orang ketiga Kak. Dalam hal ini kita bicara konselor, kita bicara psikologis gitu ya. Atau siapapun, nggak harus psikologis sih. Saya tuh ya punya mimpi gitu ya. Ada orang-orang yang misalnya kayak Kak Reza misalnya nanti belajar how to counsel. You can do that gitu. Jadi at least menjadi konselor yang untuk permasalahan-permasalahan level ringan gitu ya. Itu bisa karena ada teknik-tekniknya. Jadi kalau sudah terjadi memang butuh orang netral Kak. Karena misalnya sometimes yang happen gini, saya juga pernah papa mamanya tahu, idea, knowledge-nya tahu gitu ya. Yang anaknya juga tahu. gitu ya. Tapi setelah mereka berhadapan begini Kak Reza, nggak connect karena jadi butuh orang di tengah untuk memfasilitasi mediasi. Jadi biasanya yang saya lakukan itu kita sebutnya kalau formalnya itu namanya konseling keluarga jadinya Kak. Jadi biasanya saya ketemu orang tuanya dulu, terus nanti ketemu anaknya. Berproses masing-masing lalu nanti momennya timingnya pas kita pertemukan tuh bareng-bareng. Dan it all take proses. Yang saya mau tekankan mom and dad jangan pernah merasa Anda datang konsultasi sekali terus selesai. It will never happen. Idealnya ya mom and dad kalau kita mengacu di praktek profesional di barat, counseling tuh minimal 12 sesi biasanya. Lah kan saya itu sering menghadapi kalau di Indonesia orang tuh datang sekali terus pengennya udah dapat solusi. Cannot. Karena ada proses membongkar, membangun ulang gitu ya Kak ya. Menggali dulu, pertama memetakan dulu masalahnya memetakan apa. dulu. Terus nanti di orang tua bagaimana, di anak bagaimana. Nah konselor atau psikologis itu akan membantu untuk menganalisa situasinya. And then membantu untuk memfasilitasi terjadinya new way of relating to each other. Cara baru untuk berelasi satu sama lain. Karena kan selama ini caranya inefektif. Sehingga terjadi konflik gitu. Sehingga terjadi miss tadi. Mungkin orang tuanya perlu pola-pola asuh yang baru, anaknya juga perlu forgiving. Jadi kan banyak Kak.
Dan tidak sesederhana cuma kurang doa atau kurang ke gereja gitu ya. Iya. Karena ada penanganan-penanganan khusus. Saya kok membayangkan tuh begini ya Kak Reza. Jiwa itu seperti wadah. Mom and Dad, jiwa itu seperti wadah. Kebenaran, firman, itu kan masuk ke jiwa. Nah kalau ini wadah masih lubang-lubang dengan luka-luka. Mom and Dad bisa bayangkan ya, Anda seperti menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Then it will go nowhere. That's why saya meyakini bahwa untuk kebenaran-kebenaran firman ini bisa efektif di dalam mengubah kehidupan seseorang. Dan counseling itu akan help untuk menambal luka-luka ini sehingga jiwanya bisa nggak bocor. Dan dia bisa terima processing firman itu dengan perspektif yang tepat, Kak Reza. Itu analogi saya. The way I believe kaitan antara karena saya di psychology, counseling, that's how I believe it gitu. Jadi jiwanya itu dibantu oleh ilmu psikologi gitu. Jiwa dibantu di situ. Sehingga setiap kebenaran yang diterima itu jadi kan kalau bocor kan nggak jadi kehidupan ya Kak. Iya. Tapi kalau itu terwadahi dengan baik kan bisa jadi buah-buah kehidupan, bisa jadi mengubah karakter. In the same time. Kira-kira begitu. Oke. Kak, waktu kita sudah habis. Enggak, belum, masih ada. Tapi mungkin sebagai penutup ya, Kak Pinkan bisa share tips praktis yang mungkin Mom and Dad bisa segera praktekkan atau mulai dari sekarang gitu. Oke. Karena tadi saya diberitahu yang nonton gak cuma Mom and Dad tapi ada teenagers juga. Kita kasih tips yang general ya. Jadi Mom and Dad, teman-teman muda. 1, pahami dan cek kesehatan mental secara berkala. Jadi saya mau membangkitkan awareness ini. Kita sudah mulai aware untuk cek fisik ya. Kalau paling nggak cek darah gitu kita berkala. Kita periksa kesehatan kita berkala. Kalau kita demam kita periksa ke dokter. Nah sebenarnya mental kita juga sama. Begitu hidup Anda kok jadi males-malesan, jadi tidak melakukan tadi yang saya bilang, tidak melakukan tanggung jawab yang semestinya dilakukan. Sebetulnya mental Anda sudah kasih signal, hey ada sesuatu nih, you need help gitu. Cek kesehatan mental. Kalau Mom and Dad, ketika di dalam hubungan rumah tangga, kok panas terus ya ini rumah ya? Ya namanya kehidupan keluarga sekali-sekali ada konflik wajar. Tapi kok tiap hari ribut terus, tiap hari ada amarah dalam rumah. Itu sudah signal bahwa ada isu relasi di dalam keluarga yang perlu bantuan. Itu ya. Jadi itu poin pertama, cek kesehatan mental diri, cek kesehatan mental keluarga. Kenapa saya selalu emphasize pada keluarga, Mom and Dad, anak-anak kita di luaran sana dunia berubah gak jelas, dunia sangat bervariasi. Please jadikan keluarga dan rumah adalah tempat untuk mereka bisa tenang beristirahat. Baru kalau kita orang dewasa di dalam rumah bisa menunjukkan kasih Allah, baru mereka merasa bahwa Alkitab itu nyata. Proven gitu Mom and Dad. Kalau enggak mereka akan selalu ada di dalam mana buktinya. Kita bilang Alkitab kebenaran, tapi mana buktinya? Nah buktinya mereka perlu lihat dari hidup kita, orang-orang dewasa di sekitar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak-anak kita untuk belajar membangun relasi dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga. Ini kita kemarin sudah banyak bicara di kecerdasan emosional. Nanti Mom and Dad bisa cek lagi. Karena kecerdasan emosional itu akan tumbuh kalau kita berelasi dengan orang lain. Jadi jangan kira anak itu berteman bisa begitu saja. Sekarang nih banyak anak-anak yang datang konsul, kenapa? Saya nggak tahu cara berteman Bu. Saya nggak tahu cara making friendship. Setiap kali saya berteman saya dijahatin. How? Nah ya itu yang kedua. Yang ketiga, kembangkan kebiasaan pola hidup sehat di dalam keluarga Mom and Dad. Tadi saya sudah sempat singgung dalam diskusi kita di depan. Bahwa cemas itu juga ada aspek hormonal tubuh. Nah, hidup sehat itu apa sih Mom and Dad? 1, pola makan, 2, pola istirahat, 3, pola aktivitas. Pola gerak tubuh. Di masa pandemi survei sudah membuktikan ini yang paling tidak dilakukan orang. Orang rebahan semua.
Padahal kalau untuk anak dan remaja, apalagi remaja, ketika mereka sedang pubertas, maka hormon reproduksi itu memberikan mereka energi fisik yang besar. Kalau tidak disalurkan, nanti jadi aneh-aneh ini energi fisik. Ada kok Bu, mereka main game. Main game itu duduk, yang capek matanya doang. Jadi tetap, saya senang kalau di kompleks rumah saya itu saya lihat apalagi ini hari Sabtu gitu ya. Satu keluarga naik sepeda, lagi musim tuh sepedaan Kak Reza. Sepedaan musim banget. Atau papahnya bawa anaknya bulu tangkis. Jangan begini, nak olahraga, papa mama di rumah. Ya nggak bisa juga gitu loh. You have to start as a family. Please do, start as a family. Dan ya, jadi habit ya. pola hidup sehat jadi habit. Lalu, jadi banyak ini ya tipsnya. Yang keempat, growth mindset. Tadi kalau ada ibu yang nanya, kalau anak saya sudah nakal apa bisa berubah? Saya meyakini selama nafasnya masih ada kesempatan. Jadi, growth mindset itu pola pikir bahwa manusia bisa berubah, Mam Endet. Manusia bisa bertumbuh. Manusia itu bukan sudah di label. Oleh sebab itu please sama anak sendiri jangan di label lah. Mom and Dad, coba ke diri sendiri. Anda mau nggak kalau di label? Kak Reza mau nggak kalau di label? Nggak enak Kak. Don't gitu loh, please don't. Kasih feedback yang konstruktif. Masa sih nggak ada hal baik dari anak Anda yang kelihatan tuh kayak cuma nakalnya doang gitu loh. Masa nggak ada yang baik sih gitu? Nggak mungkin gitu ya. 5, ini yang 3 hal penting nih Mom and Dad. Tolong juga diperhatikan. Ajari, dampingi anak untuk bisa memecahkan masalah. Oke. This is big issue Kak. Karena some parents berdasarkan rasa sayang membuat anak itu, jadi gini ibarat contoh kecil lah. Kalau anak dikasih PR prakarya gitu ya. Yeah. Itu kan sebetulnya isunya ada mereka harus solving problems. Nanti mom dadnya gini, kerjain dulu aja yang matematika, nanti mami kerjain yang ini. Justru sekolahnya itu kan sudah merancang tugasnya sekian nih. Ada problems yang harus manajemen waktu. Mereka harus manage dong. Ada PRA, PRB, PRC. Nah, daripada Anda menyelamatkan anak Anda dari latihan memecahkan masalah. Cuman sekedar untuk nilai. Anda dampingi, yo nak sini. Oke. PR-mu berapa, waktumu berapa, kita atur ya sama-sama. Nanti pokoknya mama ada apa-apa ada, kita lihat. Tapi you do, mama di samping. Kalau kamu butuh bantuan, kamu tetap yang melakukan. Tapi kalau mau nanya atau apa, I'm here. Gitu loh Kak. Itu dari yang anak-anak. Jangan anaknya merem, melek-melek udah jadi kerajinan. Itu dari anak-anak. Nanti kalau remaja, suka terjadi, dibully. Mamanya yang maju, siapa yang bully anak saya gitu. Iya. Kan yang terjadi begini, duduk bicara, ajak dia berpikir, oke, masalahnya di mana? Kamu dibully itu karena apa? Sisi skill mana yang kamu belum bisa? Ya kan? Jangan gini, siapa yang bully? Mana mamanya? Nanti mama datangin, mama lapor ke guru, papa dia belum tahu ya saya siapa. Ya emang belum tahu kali saya itu siapa. Maksud saya Mom and Dad. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi maksud saya begini. Izinkan anak Anda, ibarat saya jadi ingat ayat di Alkitab ya. Anak Raja Wali itu kalau mau mengajar anak, burung Raja Wali, kalau mau mengajar anak Raja Walinya untuk terbang, caranya gimana? Dilepas kan, dibawa ke atas terus dilepas dari tempat tinggi. Kelihatannya mau jatuh, tapi ketika dia dilepas, dia akan berusaha mengepakkan sayap. Nah sama. Biar anak kita menghadapi masalah, kita dampingi, kita lihat gitu ya. Kalau dia tidak tahu caranya kita beri diskusi, ajari dia mengepakkan sayapnya. Itu penting banget karena masalah kecemasan, gangguan kecemasan itu kan pikiran berkecamuk, negative thinking, tapi dia nggak bisa ketemu solusi. Yeah. Isunya di situ. Jadi dia tenggelam di dalam kecemasan, dia tidak bisa lihat solusi. Jadi very important untuk problem solving. Oleh sebab itu Mom and Dad please dampingi anak-anak kita, latih anak-anak kita untuk memecahkan masalah. Karena hidup pasti akan melempari mereka dengan berbagai masalah. Gitu ya, masalah itu banyak. Akademis, pertemanan, pacaran, apalagi? Keuangan. Keuangan. Sosial. Itu keuangan tuh penting tuh.
literacy, financial literacy. Sekarang tuh sudah harusnya mulai diajarkan sejak anak-anak. Jadi jangan karena Anda sayang anak minta berapapun Anda kasih tanpa mereka tahu how to manage gitu. Ya. Next topic berarti. Next topic. Terus latih kemampuan menyelesaikan diri Kak Reza. Ini anak sekarang tuh sering nggak bisa adaptasi. Saya di kampus pernah tuh mahasiswa baru dibawa berkemah gitu loh Kak, kayak penerimaan mahasiswa baru dibawa berkemah. Tahu nggak anak sekarang penyakitnya? Alergi tanah. Dari kecil terlalu bersih Kak Reza, jadi nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu, nggak boleh kena ini, sampai ketika dia berkemah dianya mau. Jadi yang saya kasihan tuh gini, anaknya tuh mau. Seru gitu kan sama teman-teman, tapi badannya bentol-bentol karena dia alergi tanah, alergi dingin gitu. Iya. Jadi rupanya setelah dicek selama ini di rumah terus protektif gitu. Nah maksud saya gini, adaptasi. Kadang-kadang Anda punya anak atau Anda keluarga Anda ada di level sosial mana misalnya. Bawa dia untuk ke level sosial yang berbeda. Misalnya Anda di level sosial menengah. Bawa sekali-sekali anak Anda pergi mengunjungi panti asuhan. Kalau ulang tahun ke panti asuhan. Atau kalau di konteks gereja misalnya mission trip Kak, ke kampung. Itu akan membantu mereka untuk melihat bahwa dunia itu nggak cuma level eluh gitu. Tapi ada level lain. Yang terakhir, ini penting banget. Bangun konsep diri dan harga diri. Yang kokoh, yang tadi saya bilang. Okay. No judgment, no evaluation, tapi constructive feedback. Karena anak Anda akan merasa berharga ketika orang tua menghargai. Begitu orang tua tidak menghargai dan merendahkan dia bawa konsep diri yang rapuh ini kemana-mana. Sehingga di luaran sana pun dia juga akan menjadi mudah dicelah. Thank you Kak. Thank you Kak Pinkan buat materi yang keren banget. Kalau saya boleh simpulkan sedikit tips buat remaja. Pertama, cek kesehatan mental secara berkala. Kedua, bangun relasi keluarga dan pertemanan. Yang ketiga, kembangkan kebiasaan pola hidup yang sehat. Yang keempat, latih growth mindset bahwa setiap orang itu berhak untuk berubah. Gitu ya. Yang kelima, latih kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang keenam, latih kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dan yang ketujuh, bangun konsep diri dan harga diri atas dasar yang kokoh. Ini sebenarnya kalau jadi topik satu-satu. Topik satu-satu menarik nih Kak. Tapi thank you Kak Pinkan sudah meluangkan